Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya yang tentunya masih tetap dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Kali ini kita akan belajar bab 5 bagian yang pertama tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, keteladanan pertama yang akan kita pelajari adalah sifat jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita ketahui bersama bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Nabi terakhir dan tidak ada lagi Nabi setelahnya. Untuk itu, beliau disebut sebagai Khotamul Anbiya atau Khotamun Nabiyyin, yang artinya penutup para nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya raya dan dihormati di kota Mekah. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir sehingga mengakibatkan Ka'bah rusak. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Dikarenakan sudah sekitar 3 hari tidak menemukan kesepakatan, bahkan akan terjadi peperangan, kemudian ada salah satu tokoh Quraisy yaitu Abu Umayyah memberikan saran, siapa yang pertama kali memasuki Babu Sofa, maka dia yang berhak menentukan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkan di tempatnya. Dan ternyata orang yang pertama masuk Babu Sofa adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang sepakat menunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, sekarang kita akan belajar meneladani kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya sebagai berikut.
Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habith. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra, lalu berkata, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih sayang, maka ia tidak akan mendapat belas kasih." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya sebagai berikut. Aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, kata Ibnu Mas'ud, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayangnya pada anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad SAW melihat anak yang sedang bersedih di bawah pohon kurma. Kemudian Nabi pun menghampiri dan bertanya, "Kenapa engkau bersedih, nak? Padahal ini hari raya dan anak-anak yang lain sedang bergembira." Anak tersebut tidak mengetahui bahwa yang bertanya tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Anak tersebut menjawab, "Ayahku meninggal mengikuti Nabi Muhammad. Dia gugur di medan perang. Kemudian ibuku menikah lagi dan suami barunya tidak sayang padaku, bahkan sampai mengusirku. Sekarang aku tidak memiliki siapapun." Mendengar cerita tersebut, Rasulullah SAW merasa sedih. Akhirnya Rasul menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Apakah kau sudi jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, dan Hasan Husain sebagai saudaramu?" Mendengar ucapan tersebut, anak itu terkejut bahwa ia sekarang sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ia menjawab dengan bergembira, "Kenapa aku tidak sudi, wahai Rasulullah?" Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengurus anak tersebut dengan baik, dan anak tersebut pun senang dan bisa bergembira bersama teman-temannya lagi. Berikutnya, keteladanan yang harus kita pelajari yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya kepada ibadah saja seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, siapa yang memotong pohon sidroh atau bidara besar di sebuah tanah yang luas karena usil bahkan semena-mena, sedangkan berteduh di bawahnya musafir dan hewan-hewan Allah, maka ia akan menghadapkan wajahnya ke neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Anak-anak, sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani berikutnya adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tujuan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi dakwah kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu saja, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati yaitu ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antar kaum pendatang yaitu muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat memiliki perilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Demikian pembahasan tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.